Shalom, shalom, shalom. Saya sangat-sangat diberkati dengan kesatuan bersaudara insan ilahi di Pulau Seram ini. Beri tepuk tangan yang keras. Yes, yes, and yes. Terimalah salam hormat saya, salam salut saya. Dari tadi saya ikuti acara ini, saya terharu melihat kekompakan satu dengan yang lain. Tuhan baik, amin. Tuhan baik, amin. Kalau ada orang bawa benda tajam, bawa apa? Bawa benda tajam ditusuk kita, itu baik atau jahat? Kalau Anda bilang jahat, Anda sulit mengenal Tuhan itu baik. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita karena merampok, itu jahat. Tapi tidak semua orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu jahat. Enggak semua. Halo? Kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter. Namanya apa? Dokter, kalau Anda disuntik, maunya jarum tajam atau tumpul? Jarum tajam. Disuntik kita, ada nggak alasan kita maki-maki dokter? Kalau maki-maki dokter, tambah penyakit kita, gangguan jiwa. Begitu disuntik kita sakit, kita pegang bagian sakit. Kita bilang apa kepada dokter? Kita bilang apa kepada dokter? Terima kasih dok. Apa kita bilang sama dokter? Terima kasih dok. Tidak cukup terima kasih. Buka dompet, bayar dia. Yang nyambung katakan amin. Yang nyambung tepuk tangan yang keras. Yes. Firman Tuhan itu tidak selalu mengenakkan telinga. Karena firman Tuhan bukan sekedar mengajar, tetapi juga menunjukkan kesalahan. Ulangi, tetapi juga menunjukkan apa? Menunjukkan kesalahan. Walaupun sakit, justru itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya diperbaiki kelakuan kita dan dididik kita dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang keras. Yes. Dalam kebenaran yang mendasar inilah, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga yang kami kenal dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, penebus juru selamat kami yang hidup. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum akan kebaikan Tuhan dalam segala aspek seluruh kehidupan kami. Termasuk dalam acara ini, kau kirimkan hamba-hambamu, termasuk hambamu, Kapolres, kau pakai jadi alat bagi kami semua. Sehingga semua acara boleh kekompakan di antara kami, boleh merayakan White Christmas. Oleh karena itu Tuhan, berotoritaslah engkau dalam kuasa Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Jangan ada bagian dalam pribadi kami masing-masing mengadakan perlawanan terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah. Karena itu mustahil. Tetapi kamilah yang berubah dan buat setiap kami tidak terkecuali. Setiap kami, buatlah kami berubah. Karena tidak ada mujizat yang paling indah dalam hidup ini selain kehidupan kami. Hari demi hari berubah makin baik, makin benar, makin baik dan makin benar. Kami tidak memperkenankan kuasa-kuasa iblis. Roh jahat, roh kegelapan coba intervensi. Kami ikat, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Yesus Kristus.
Malaikat Tuhan berpasukan melindungi kami semua. Darah Kristus menutup bungkus kami semua. Dan Tuhan dipermuliakan serta dimasyurkan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 2. Ayat 8 sampai ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 14. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Catat. Orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan gak punya anak, akhirnya punya anak. Orang yang berbahagia bukan punya jodoh. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Katakan amin. Itu yang berbahagia. Ini penting sekali. Nah, konteks kebenaran ini Bapak Ibu, saat itu ada sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Maka sensus penduduk pada saat itu diwajibkan semua orang pulang ke kampung kelahirannya. Termasuk Yusuf dan Maria pulang ke kampung kelahirannya. Tetapi aneh Bapak Ibu, para gembala tidak pulang ke kampung lahirnya. Mereka menggembalakan domba di padang. Gambaran manusia di dunia yang berdosa, bahwa seperti gembala seolah-olah orang yang terbuang, orang yang terhina, orang yang tersingkirkan, gak masuk hitungan. Itulah para gembala. Tetapi anehnya, malaikat datang kepada mereka. Gambaran Allah di dalam Yesus Kristus datang kepada kita. Beritanya sangat luar biasa. Apa kata malaikat? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya kesukaan besar yang berlaku untuk semua orang sakit, semua orang sehat, semua orang kaya, semua orang miskin, semua pejabat tinggi, semua rakyat jelata, tidak terkecuali. Ini berita kesukaan besar. Kalau firman Tuhan, kalau Tuhan berkata itu kesukaan besar, benar-benar kesukaan besar Bapak Ibu. Tidak relatif, benar-benar kesukaan besar. Mengapa? Ini penting sekali kita perhatikan. Saya dari kecil Kristen. Tahun 79
Saya pembina pemuda gereja se-Jakarta Bogor. Tahun 79 saya pembina pemuda gereja se-Jakarta Bogor. Saya dulu belajar teater, terus kuliah musik. Saya sempat dosen musik, dosen drama musikal. Suka membuat tentang Natal, Yesus datang ke dunia menebus dosa. Suka membuat drama musikal pada Jumat Agung atau Paskah. Tapi hidup saya jauh dari Tuhan. Aktif di gereja, pembina pemuda gereja. Tapi saya suka minum mabuk. Karena nggak mengerti, nggak jamin orang Kristen, tidak jamin orang aktif di gereja mengerti kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Nggak jamin, tidak jamin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengerti dan kita semuanya tidak terkecuali. Semua kita menyambut berita kesukaan besar ini Bapak Ibu. Apa itu? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Handphone kita itu buatan manusia. Apa yang buatan manusia? Handphone. Handphone itu buatan manusia, seringkali kita lihat nilainya dari sudut yang salah. Handphone Anda harganya 5 juta, saya 1 juta. Bukan itu nilainya Bapak Ibu. Bukan itu nilainya. Handphone berapapun harganya, sepanjang itu buatan manusia, dipakai manusia, maka handphone itu berfungsi. Nilai handphone terletak di fungsi. Ulangi Bapak Ibu, nilai handphone terletak di fungsi. Apa jadinya kalau handphone putus hubungan dengan manusia? Handphone kalau putus hubungan dengan manusia, nggak berfungsi. Di luar manusia, handphone itu tidak ada gunanya. Handphone tidak ada nilainya kalau putus hubungan dengan manusia yang membuat. Perumpamaan ini catat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini ciptaan Allah. Ulangi, kita ini apa? Ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.